Oke, baik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusyak Majunaidi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang salah satu materi. Nah, kebetulan materi ini saya bawakan ketika melakukan tes SKB non CAT pada tahap micro teaching untuk tes CPNS formasi dosen Kemdikbud tahun 2023. Nah, kebetulan waktu itu saya melamar di posisi dosen untuk jurusan Bahasa, Komunikasi, dan juga Destinasi Wisata Politeknik Negeri Jember. Materi yang saya bawakan ini terkait perkuliahan ke-9 tentang komunikasi bisnis pariwisata dengan materi perencanaan pesan bisnis pada tahap pra penulisan. Nah, seperti biasa, ini karena saya waktu itu micro teaching, jadi memang ada beberapa etiket online yang perlu diketahui bersama. Yang saya tekankan waktu saya micro teaching ini adalah tepat waktu, kemudian mengisi presensi, berpakaian yang rapi, selanjutnya selalu on cam, kemudian menggunakan nama sesuai dengan identitas yang ada pada presensi, berlatih dan juga membiasakan diri untuk berkomunikasi yang baik, tidak memotong pembicaraan dan juga raise hand ketika ada pertanyaan. Yang terakhir adalah mempersiapkan diri, fokus dan juga mengikuti setiap arahan yang disampaikan pada perkuliahan secara daring. Nah, terkait materi ini sebelum membahas tentang perencanaan pesan bisnis, nah saya sebagai salah satu penyuka olahraga voli, tentu di tahun 2023 ini ada fenomena yang cukup menarik, yaitu fenomena yang disajikan oleh Vindesport. Nah, tentu pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa Vindesport ini begitu sukses? Apa yang menyebabkan Vindesport itu sangat sukses secara sportainment di kanal YouTube dengan penonton lebih dari 8 juta orang dan juga tentu secara bisnis tentu ini sangat profitable atau menguntungkan. Nah, di balik fenomena ini ternyata sportainment yang disajikan oleh Vindesport ini tentu mampu menyampaikan pesan bisnisnya dengan melakukan persamaan persepsi dan juga melakukan persuasi sehingga tayangan olahraga bahkan yang sekelas Piala Dunia dengan tingkat profesional secara gimmick maupun juga secara bisnis lebih kalah menguntungkan gitu Mas. Kalah menguntungkan dibandingkan turnamen olahraga yang dimainkan oleh selebriti seperti itu. Tentu kita akan cari sebenarnya apa yang menjadikan Indesport ini begitu sukses. Nah, untuk capaian pembelajaran pertama terkait secara umum pada perkuliahan itu adalah mampu menganalisis konsep dasar tentang komunikasi bisnis. Yang kedua adalah mampu mempersiapkan secara kreatif dan juga terstruktur materi komunikasi bisnis di industri pariwisata dengan harapannya nanti mampu menganalisis proses, kemudian mampu membuat perencanaan bisnis dan akhirnya yang dijadikan kriteria dalam penilaian mata kuliah ini adalah terkait dengan akurasi analisis dan juga akurasi persiapan perencanaan pesan bisnis. Nah, terkait revolusi digital, mengapa skill menulis begitu penting saat ini? Tentu seperti hal yang sebelumnya pernah disampaikan bahwa komunikasi baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tentu komponen utamanya adalah membuat saling keberpahaman antara pembicara dan juga dengan penerima pesan atau bahasa teorinya adalah komunikan dengan komunikator. Tentu di era digital ini komunikasi memiliki perbedaan yang signifikan terutama
terkait dengan alat dan juga kecepatan dalam mengirim pesan dengan baik. Tentu pada era digital ini komunikasi harus menjadi ringkas, jelas, dan juga profesional, khususnya dalam aspek komunikasi bisnis. Nah, dalam memahami proses komunikasi secara umum, terdapat 5 step yang biasanya ini teori basic banget ya kalau untuk anak komunikasi itu. Proses komunikasi pertama terdiri dari pengiriman pesan, encoding pesan, kemudian memilih channel, kemudian penerima-menerima pesan, dan juga terjadinya feedback. Tentu secara umum komunikasi ini dapat didefinisikan sebagai transmisi pesan dan juga makna. Jadi komunikasi tidak hanya membawa informasi atau pesan saja, tetapi komunikasi juga membawa makna yang dikirimkan oleh pengirim pesan ke penerima pesan. Tentu elemen krusial ini, elemen makna ini menjadi sangat krusial dalam proses komunikasi. Sehingga proses komunikasi dapat dikatakan berhasil atau sukses ketika penerima mampu memahami ide dan juga informasi yang diberikan oleh pengirim pesan. Selanjutnya, bagaimana mendefinisikan tujuan penulisan bisnis atau penulisan pesan komunikasi bisnis? Tentu ada 3 hal, ini menjadi acuan utama. Pertama adalah purposeful, yaitu adalah kebermaknaan, yaitu ada kita sebagai pengirim pesan tentu harus membawa solusi dan juga mendelivery pesan dalam tiap komunikasi bisnis yang dilakukan. Terus yang kedua, itu harus bersifat ekonomis. Ekonomis di sini dalam artian adalah ringkas. Selain berbiaya murah, tentu juga harus ringkas secara proses. Jadi kita berusaha menghadirkan ide dengan jelas namun ringkas. Yang terakhir, ini tentang audience oriented. Nah, di sini kita berkonsentrasi tentang bagaimana kita melihat sebuah permasalahan dalam sudut pandang audiens sehingga kita mampu tadi menghadirkan solusi dan juga membawa pesan yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Dalam penulisan pesan perencanaan bisnis terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap pre-writing, terdiri dari 3 proses. Yang pertama analisis, kemudian antisipasi, dan juga adaptasi. Nah, pada fase pre-writing, ini fase pertama untuk mempersiapkan serta menganalisis audiens dan juga tujuan penulisan pesan bisnisnya. Ini yang saya bahas di video kali ini. Nah, yang kedua itu ada fase drafting. Fase ini itu bertujuan untuk melakukan research, organizing, dan juga drafting message. Nah, tahapnya tadi pertama pada tahap riset ya. Pada tahap drafting ini ada riset, organize, dan juga drafting. Kemudian fase ketiga itu ada tahap revising, terdiri dari tahap edit, proofreading, dan juga evaluate. Nah, pada tahap ini tentu ini adalah tahap untuk memeriksa kembali pesan yang telah kita buat sebelum nantinya akan didistribusikan. Nah, pada tahap analisis kita harus membatasi tujuan kita. Ada 2 hal. Yang pertama yaitu kita mampu menentukan tujuan utama dan juga tujuan pendukung pada pesan bisnis yang akan kita sampaikan. Yang kedua, selain membawa informasi, kita juga harus mampu untuk menghadirkan makna persuasi dalam pesan yang akan kita berikan sehingga nantinya ini akan menjadi edit sekaligus distinct value pesan komunikasi bisnis yang akan kita sampaikan kepada audiens.
selanjutnya pada tahap antisipasi, yaitu adalah tahap antisipasi dan juga profiling audience. Tentu secara umum saya mengutip Buffet dan juga Lowy, itu ada dua segmentasi audience. Pertama, primary audience. Yang kedua adalah secondary audience. Nah, penulis pesan bisnis ini tentu harus mampu mengantisipasi apa yang akan menjadi feedback audiensnya terkait dengan pesan komunikasi yang akan disampaikan. Profiling ini menjadi tahap yang sangat persis. Profiling ini menjadi tahap yang sangat penting pada proses penulisan pesan bisnis. Nah, profiling ini nantinya akan membantu penulis pesan atau pengirim pesan untuk menentukan bentuk pesan apa yang paling tepat dan paling sesuai dengan kebutuhan dari audiens. Sehingga nanti kita dapat menyesuaikan pesan komunikasi ini sesuai dengan segmentasi audiensnya tadi. Tentu di sini kita jadi memahami bahwa tiap segmentasi audiens memiliki bentuk dan juga perencanaan pesan komunikasi bisnisnya masing-masing. Setelah kita mengantisipasi dan juga memprofiling audiens, tentu selanjutnya ini kita melakukan penentuan channel komunikasi. Kurang lebih sama, menurut Buffet dan juga Lowy, terdapat 10 channel komunikasi mulai dari face-to-face conversation, video chat, instant message, memo, report, telepon, email, letter, blog, dan juga Wikipedia ini menjadi 10, kurang lebih 10 ya, 10 channel komunikasi yang dapat dipilih dalam menyampaikan pesan komunikasi bisnis. Nah, setelah kita menentukan channel komunikasi bisnis, tentu tahap selanjutnya adalah kita mengadaptasi pesan. Ada 8 hal yang menjadi poin utama jika kita mampu untuk melakukan adaptasi pada perencanaan pesan bisnis. Pertama adalah kita harus berfokus kepada keuntungan apa yang kita bisa berikan kepada audiens. Jadi, kita harus selalu berpikir bahwa kita solving problems audience. Kita harus audience oriented, dan tentunya kita akan berpikir bahwa oh, permasalahan audiens adalah ini dan kita membawakan solusi ini, serta kita tidak hanya membawa solusi sebagai sebuah makna tapi juga mendistribusikan atau mentransmisikan informasi kepada audiens. Selanjutnya yang kedua adalah kita developing the you view. Nah, ini sama, kita harus berpikir tentang audiens. Selanjutnya, kita harus menyampaikan pesan komunikasi itu dalam percakapan yang sederhana namun profesional, sehingga nantinya audiens mudah memahami pesan apa yang kita sampaikan. Tentu pesan ini harus senantiasa bernada positif, berkesan positif. Kemudian kita harus juga senantiasa tetap menjaga sopan santun, tidak melakukan bias komunikasi, terus kemudian kita selalu mengupayakan untuk menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana dan juga kita tahu kita harus menggunakan kata-kata yang tepat sehingga pesan komunikasi bisnis kita menjadi selain juga mudah dipahami, tentu ini akan menjadi lebih bermakna. Nah, sekarang kita berefleksi sebentar tentang materi tadi. Sebenarnya ini saya bawakan santai aja karena kalau micro teaching ini detail sama tugas-tugasnya. Tapi ini supaya jadi referensi buat teman-teman semua yang menonton channel Rusia Maju IT tentang materi perencanaan pesan bisnis pada komunikasi bisnis. Jadi saya sifatnya sharing aja di sini. Jadi santai. Oke. Nah, setelah kita berpikir, tentu ini kurang lebih hal yang bisa saya summary, saya ringkas. Pertama adalah proses komunikasi bisnis itu tentu membutuhkan sesuatu yang jelas, ringkas, dan juga profesional.
Terus kemudian perencanaan pesan komunikasi bisnis tentu harus pertama purposeful, economical, and audience oriented. Nah, pada pesan perencanaan komunikasi bisnis, pada prosesnya terdapat tiga tahap. Pertama pre-writing, drafting, dan juga revising. Dan yang terakhir pada tahap pre-writing itu terdapat proses yaitu kita mendetermine objektif, anticipate and profiling the audience, as well as choose best communication channels and adjust the message for the audience. Seperti itu, Bro. Oke, ini referensi yang saya gunakan, terutama Buffet dan juga Lowe, Essentials of Business Communication. Ini yang menjadi evaluasi pembelajaran, tapi ini sebenarnya untuk materi micro teaching aja sih. Kalau teman-teman mau kerjakan juga nggak apa-apa. Itu tentang study case, yaitu kalau teman-teman diposisikan sebagai seorang event planner yang tergabung dalam Sport untuk mengerjakan event tenis turnamen selebriti atau tiba-tiba tenis, maka berdasarkan opini teman-teman, channel apa yang paling sesuai untuk mendistribusikan temuan terkait dengan distribusi konten terkait selebriti tenis turnamen kepada bos ataupun planning komite di Sport. Tentu pertimbangan channel ini nantinya akan menjadi sebuah case untuk menguji kemampuan analisis teman-teman pada materi planning message ini atau perencanaan pesan bisnis. Itu aja sih saya mau sharing terkait materi yang saya bawakan micro teaching. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan informasi buat teman-teman semua. Saya kiri, billahi filsabillah, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah nonton channel Rusyak Junaidi. Bisa cek video saya yang lain untuk konten-konten lainnya. Terima kasih. See you.